mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam meningkatkan pengetahuan anak bangsa mengenai politik dinasti. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait tema kita pada hari ini, nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ketua LPDI untuk membuka opening speech kita. Nah, kepada Saudara Yohanes Yarnodano, saya persilakan untuk membukanya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator, rekan-rekan panitia. Yang terhormat Bapak Ferdi Hasiman, peneliti Alpha Riset Database Indonesia, yang kemudian sebagai narasumber kita hari ini. Dan kebetulan dari ketiga narasumber, saat ini beliau yang sudah konfirmasi untuk ada dalam Zoom. Dan sembari kita menunggu narasumber yang lain seperti Abang Boni Hargen sama Abang Sebas Salang. Baik, moderator, sekali lagi terima kasih. Teman-teman peserta, terima kasih sudah bergabung dalam Zoom diskusi publik kita hari ini. Perlu saya sampaikan hari ini, itu adalah diskusi perdana. Jadi yang mengangkat tema Bursa Politik Daerah, Demokrasi NTT dalam Pusaran Politik Dinasti. Ya, tadi gambaran secara singkat sudah dijelaskan sama Pak Moderator terkait mengapa kemudian LPDI mengambil tema Bursa Politik Daerah ini. Nah, tapi saya akan mencoba untuk masuk agak lebih jauh supaya kemudian hal ini bisa menjadi gambaran buat kita semua kenapa sampai LPDI begitu penting mengangkat tema ini. Yang pertama, fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini, terlebih khusus pasca pemilihan legislatif di Nusa Tenggara Timur kemarin, di mana di situ caleg yang kemudian maju dalam pertarungan pileg kemarin itu adalah orang-orang yang kemudian bisa dikategorikan sebagai orang lama atau petarung lama, begitu ya. Lalu kemudian terafiliasi dengan garis-garis keluarga. Jadi bagi kita melihat fenomena itu bagian dari dinasti yang kemudian menghambat kaderisasi atau generasi kepemimpinan untuk NTT berikutnya. Belum lagi seperti yang disebut oleh Pak Moderator tadi, ada beberapa nama yang kemudian istri dan suami itu berbarengan maju di dapil NT 1 dan NT 2, dan juga ada ayah dan anak itu DPD RI dan juga DPD RI. Nah, itu sebetulnya bagian contoh saja yang kecil bagian dari fenomena politik dinasti itu sendiri. Nah, tetapi saya mencoba untuk berangkat dari satu poin bahwa ini sudah menghambat kaderisasi generasi kepemimpinan untuk NTT ke depannya, apalagi anak muda, dan juga konsolidasi partai politik yang kemudian menekankan pada pendekatan individual, bukan lagi kelembagaan. Nah, itu yang kita lihat pada hari ini ketika berkaca dari pileg tahun 2004 ataupun pilgub pilkada tahun sebelumnya di NTT. Jadi kebetulan sekali juga abang kita yang kemudian hari ini masuk dalam Zoom sebagai narasumber, Abang Ferdi juga kemarin ikut bertarung dalam pemilihan DPD RI. Kalau tidak salah abang ya. Jadi saya yakin sekali Abang Ferdi sendiri pasti merasakan hal-hal semacam itu. Jadi saya rasa teman-teman LPDI mengambil tema ini dengan maksud untuk kemudian supaya fenomena politik dinasti yang kemudian dibangun oleh kartel-kartel oligarki dan kartel-kartel partai politik ini dihentikan di tahun 2024 ini, sehingga kemudian yang kita sebut sebagai regenerasi kepemimpinan tadi itu bisa dimaksimalkan.
begitu kira-kira. Pak Moderator, sekian opening dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan juga Abang Ferdi yang sudah bergabung sebagai narasumber. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ketua LPDI, Saudara Yarno Dano, yang sudah membuka opening speech-nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Abang Ferdi Asiman. Kepada Abang Ferdi Asiman, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Halo, Abang. Halo. Ya, halo Abang. Silakan, Abang. Halo. Halo, halo. Halo. Ya, halo, Bang. Mohon maaf, Abang. Silakan untuk menyampaikan materinya, Bang. Halo, Abang. Halo. Ya, halo, Abang. Silakan, Abang. Ya. Bisa dengar? Bisa dengar? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke. Bisa, Bang. Sorry teman-teman semua. Saya masih di Tanjung Bendera. Sinyal agak sulit ini. Jadi minta maaf. Ini narasumber siap. yang sudah hadir. Om Siap. Boni sudah hadir ya? Belum, Bang. Belum hadir. Bang Sebas belum? Iya, Bang. Belum Halo? juga, Bang. Belum hadir, Bang Subas. Belum ya? Oke. Jadi teman-teman dari Halo. Universitas mana? Halo? Iya, halo, Bang. Halo, Bang. Ini teman-teman dari universitas mana saja? Ada dari UKI, Bang. Ada yang dari UBK, Bang. Ada yang kuliah di Bali. Ada yang dari Jadi UNAS. saya sengaja video tidak muncul ya. Siap, Biar Bang. lebih lancar. Jadi temanya tentang pilkada ya, Yarno. Iya, Bang. Temanya tentang bursa politik daerah, demokrasi NTT dalam pusaran politik dinasti. Oke. Ini sebenarnya menarik dan sangat kontekstual ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya, nama saya tadi Ferdi Hasiman. Saya posisi terakhir sebagai konsultan di PT Aman Mineral, dulu Newmont ya. Dan sekaligus merangkap sebagai konsultan PT PLN. Biar teman-teman bisa tahu. Nah, terakhir saya maju dalam pertarungan pemilu legislatif untuk DPD dan saya hanya meraih hasil sekitar 137.000 suara ya. Jauh dibandingkan teman-teman yang sudah masuk ke 4 besar karena DPD ini hanya 4 kursi yang akan ke Senayan. Nah, sekarang berdasarkan rekapitulasi suara di KPU, saya mendapat suara lumayan besar di Kabupaten Manggarai Timur di angka 51.000 ya teman-teman. Dan angka suara yang begitu besar ternyata membuat banyak beberapa partai politik yang meminang saya untuk maju dalam pertarungan pilkada di Manggarai Timur. Jadi saya ini pelaku politik dalam 1 tahun terakhir ya, karena saya sudah terlibat banyak dalam
pemilu legislatif, dan sekarang saya sedang melakukan sosialisasi di seluruh daerah di Manggarai Timur, karena Golkar sudah menetapkan di DPP Provinsi kemarin sudah menetapkan figur saya untuk maju sebagai bakal calon Bupati Manggarai Timur ya, untuk periode 2024 nanti. Nah, ini teman-teman, ini menarik isunya ya. Jadi memang pertarungan pileg ini menurut saya memang politik gagasan ini penting, tetapi yang menjadi kerumitan saya adalah, ini kita sharing pengalaman saja ya. Halo. Oh ya Pak, silakan Pak. Kami Siap. Jadi pengalaman saya maju DPD ini, topografi NTT ini sulit untuk kita lewati ya, dan dengan pemilu yang masa kampanye hanya 3-4 bulan ya, sangat sulit untuk bisa menjangkau semua daerah. Akibatnya saya tidak melihat ya begitu masifnya politik uang di daerah, tetapi yang paling penting untuk teman-teman calon DPR RI dengan DPD memang harus bersentuhan langsung dan harus keluar masuk kampung ya, dengan supaya bisa bertemu dengan masyarakat. Yang jadi soal adalah caleg-caleg baru yang baru muncul di panggung politik seperti kami ini harus lebih gencar untuk melakukan sosialisasi di setiap desa, di setiap kampung. Tapi persoalannya adalah waktu masa kampanye yang sangat minim. Jujur kalau saya bisa keluar masuk di setiap desa dan kampung di Manggarai Timur atau Manggarai Raya, pasti saya akan mendapat suara yang lumayan bagus lah. Tetapi di mana tempat-tempat yang saya tidak masuk, itu suaranya jeblok. Jadi ini fakta ya. Ini fakta. Ini sangat ini saya mau menggugah teman-teman yang mau masuk ke panggung politik, teman-teman muda, jangan pernah menganggap bahwa politik uang itu membuat kita sulit untuk masuk dalam panggung politik. Yang paling penting adalah masyarakat di Flores, di NTT itu lebih melek politik, apalagi dengan DPD dengan DPR RI ya. Sejauh yang saya lihat bahwa sosialisasi tentang kemampuan dan kapasitas atau tugas dan fungsi DPR RI dengan DPD sampai ke bawah itu sangat lemah. Akibatnya ya yang terjadi adalah pasti money politik. Jadi saya menyaksikan dengan mata telanjang ya bagaimana vote buying itu terjadi di seluruh wilayah di NTT. Vote buying itu membeli suara dalam politik, dan ini menurut saya harus menjadi sebuah studi tersendiri ya. Karena vote buying itu sangat masif, terutama untuk teman-teman yang maju dalam calon DPRD kabupaten. Ini karena tingkat emosionalnya sangat tinggi, jadi vote buying di tingkat bawah itu tidak terhindari. Jadi vote buying itu cara untuk membeli suara ya, itu sangat masif ya, terjadi di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk teman-teman calon DPR RI dengan DPD, memang saya melihat bahwa memang politik petronasi itu sangat tinggi ya. Jadi kita ini masuk ke dalam panggung politik dengan akses yang tidak asimetris begitu loh, asimetris dalam politik, akses yang tidak sejajar. Jadi orang-orang yang baru masuk ke dalam panggung politik dibandingkan incumbent itu sudah berbanding 5 langkah di depan orang-orang baru. Jadi ini yang menjadi kesulitan tersendiri bagi para petarung-petarung baru yang masuk ke panggung politik ya. Apalagi saya melihat bahwa teman-teman yang maju DPD dengan DPR RI ini sosialisasi ke bawahnya sangat lemah. Bahkan mereka hanya misalnya berkunjung dengan kepala desa, lalu teman-teman kepala sekolah. Itu menurut saya ini ya, yang membuat sosialisasi dan kesadaran akar rumput itu belum tersentuh. Saya jujur, saya ini mendapat suara yang begitu masif di Manggarai Raya itu hasil perjalanan saya dari kampung ke kampung. Dan saya sadar bahwa ketika dijelaskan secara bagus, rapi, dan masuk akal ke masyarakat, ya orang-orang masyarakat kita itu sangat tersentuh dengan pikiran dan gagasan kita. Kita misalnya harus bisa menjelaskan tupoksi, tugas dari DPR RI itu apa, tugas dari DPD itu apa. Nah, itu yang tidak tersentuh sampai masyarakat bawah ya. Dan selama ini ya
politikus-politikus kita yang sudah incumbent ya, dia hanya tinggal mengirim tim dan segala macam sudah selesai dalam 1-2 hari. Dan ini menurut saya fenomena yang menarik ya. Fenomena yang kedua yang saya lihat memang maraknya politik dinasti ya. Saya tidak beranggapan bahwa itu politik dinasti karena memang kan kita melihat bahwa teman-teman yang maju nih ada yang orang tuanya bapaknya DPR RI, lalu anaknya maju juga sebagai calon DPR RI dengan DPR kabupaten. Lalu ada yang bapaknya maju DPR RI, lalu anaknya maju DPD. Ini kan membuat gelanggang pertarungan kita menjadi asimetris, tidak sejajar. Ini yang menurut saya yang membuat orang-orang baru, orang-orang yang tidak punya modal finansial, orang-orang yang hanya berbekal gagasan itu agak sulit untuk bisa bertarung di tingkat bawah. Tetapi saya bersyukur bahwa orang-orang di Manggarai ya, mereka itu tidak memilih saya karena faktor finansial, tetapi karena kekuatan gagasan bagaimana bisa membangun kesadaran tentang politik, bagaimana pentingnya DPD dengan DPR RI untuk membangun ekonomi, membangun pembangunan politik dengan demokrasi di Manggarai Raya misalnya ya. Jadi orang-orang yang saya temukan bahkan ketika saya masuk ke dalam panggung politik di tingkat daerah ini, banyak sekali masyarakat yang sudah sadar, oh ternyata tugas DPD ini penting, tugas DPR RI ini penting. Misalnya harus bisa dan sanggup untuk menjelaskan misalnya bahwa keuangan daerah ini banyak yang terpusat di Jakarta begitu loh. Jadi karena banyak yang terpusat di Jakarta, mestinya fokus perhatian masyarakat di NTT, di Flores yang miskin ini harus benar-benar memprioritaskan teman-teman DPR RI dengan DPD karena sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan Jakarta ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan sistem pemerintahan Jakarta. Seluruh anggaran fiskal kita itu semua dari Jakarta dan itu harus dijelaskan secara masuk akal kepada akar rumput. Akibatnya selama ini ketika tidak dijelaskan ya masyarakat menganggap bahwa DPD dengan DPR itu tidak penting. Padahal itu penting sekali dalam panggung politik nasional, apalagi dalam konteks negara kesatuan ya. Indonesia ini negara kesatuan, kalau di Amerika negara federal ya. Kalau negara federal tentu DPD akan menjadi lebih besar dan dia akan berubah nama menjadi senator. Nah, Indonesia dalam konteks negara kesatuan ini harus bisa menjelaskan secara masuk akal apa tugas dan fungsi anggota DPR RI dengan DPD. Nah, teman-teman, saya melihat, saya jalan ya dari ujung ke ujung di Manggarai Raya ini, saya menemukan banyak problem dan masalah fakta-fakta yang tentu harus diselesaikan di level nasional. Dan ini tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten, di provinsi, tetapi ini harus diselesaikan di tingkat nasional. Misalnya, APBD kabupaten kota di Flores itu hanya sebesar 1,3 triliun, Manggarai Tengah misalnya, Manggarai Timur 1,1 triliun 74 juta, Manggarai Barat sekitar 1,3 triliun, lalu beberapa kabupaten yang lain ya, dan alokasi anggaran APBD yang sangat rendah itu berdampak pada pembangunan daerah ya teman-teman. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur di Manggarai Timur, APBD-nya hanya 184 miliar dan itu tidak bisa menjangkau sampai ke Elar Selatan, itu yang topografinya sulit dan berbukit ya. Ini teman-teman yang harus menjadi keresahan kita bersama. Dan menurut saya ini wajib untuk teman-teman yang mau bertarung dalam pileg itu turun ke bawah untuk menjelaskan hal-hal seperti ini ke masyarakat akar rumput. Tetapi kalau kita gagal untuk menjelaskan, yang terjadi adalah politik vote buying. Jadi vote buying, saya beri istilah sebagai vote buying, membeli suara ya. Atau mungkin orang-orang yang duduk sebagai anggota DPR incumbent sekarang itu sangat mudah karena mereka memiliki reses misalnya. Itu kan sesuatu yang tidak sejajar dalam panggung demokrasi kita. Dan teman-teman semua, ini menurut saya pekerjaan yang sangat berat untuk kita ya. Kalau kita mau memberantas dinasti politik, tentu kita harus bahu-membahu membantu teman-teman yang punya kesadaran politik tinggi untuk bisa tampil ke panggung politik. Yang menjadi soal begini loh, teman-teman Jakarta ini kadang
mau mengubah situasi demokrasi lokal, tetapi mereka tidak mau berpartisipasi untuk bisa membantu teman-teman untuk melakukan sosialisasi dengan gencar ya. Jadi kadang teman-teman seperti saya ini harus berjibaku sendiri di bawah. Padahal ini kan bentuk partisipasi dengan teman-teman misalnya diaspora di Jakarta, di Jogja, untuk paling kurang membantu teman-teman caleg untuk melakukan sosialisasi misalnya melalui media sosial, lalu berkampanye bagaimana track record orang-orang seperti saya misalnya, itu menurut saya harus menjadi teman-teman tanggung jawab teman-teman diaspora. Kalau ini tidak terjadi ya jujur tentu yang disebut sama teman-teman sebagai panggung politik para para anak-anak pejabat, ya saya boleh katakan anak-anak pejabat lah, orang-orang elit lah, itu masih mendominasi dalam panggung politik di NTT. Yang terjadi NTT itu hanya milik orang-orang kuat secara finansial, orang-orang kuat secara politik ya. Yang secara politik kuat itu dia yang memiliki tim sampai di desa dan RT RW ya. Itu menurut saya orang kuat karena mereka memiliki modal finansial yang cukup. Jadi kalau kita tidak punya modal finansial yang cukup, tentu kita harus memiliki kekuatan pikiran dan gagasan ya. Dan saya masih percaya bahwa kekuatan pikiran, kekuatan gagasan itu sangat membantu untuk melakukan memblokir politik uang dan dinasti politik. Yang jadi soal adalah kalau pengalaman saya, waktu kampanye yang terlalu RRI sehingga tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang topografinya sangat sulit, seperti di Manggarai Timur ada Lampaleda Utara, ada Elar Selatan, itu sulit, itu daerah yang agak sulit. Saya melihat langsung ya bagaimana Manggarai Raya misalnya kepingan fakir untuk dibangun jika kita mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang sekarang ini sangat besar pada teman-teman dengan DPD yang terpilih untuk bisa membangun kekuatan politik pusat. Artinya begini, teman-teman yang ada di sini, mari kita mengajak teman-teman DPR yang terpilih dengan DPD untuk menjadikan mereka sebagai alat politik perjuangan kita untuk bisa membangun NTT. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya dinasti politik ini hanya sebatas wacana ya, ini menurut saya ini wacana. Teorinya saya belajar ilmu politik, saya benar dinasti politik, tetapi menurut saya ya dalam pemilu legislatif ya. Lalu ini kan mulai bulan September ya. Mulai bulan September itu akan lakukan kampanye untuk pemenangan pilkada ya. Proses pilkada itu akan berlangsung mulai bulan April tahapannya, dan itu akan pilkadanya akan berlangsung pada bulan November, 27 November. Nah, menurut saya ini juga momentum bagi teman-teman diaspora untuk mulai berbenah ya. Jadi mari kita membangun proses politik dia. Artinya tidak ada gunanya kita berwacana di sini kalau cara berpikirnya seperti itu. Padahal kita bisa menangkap dengan baik rekam jejak para calon yang mau maju ya. Saya jujur, saya itu serius untuk maju pada Pilkada Manggarai Timur karena saya melihat bahwa daerah ini perlu banyak melakukan terobosan-terobosan berarti ya. Paling kurang kita harus memiliki pemimpin yang punya jaringan yang dekat dengan Jakarta. Dan memang sudah sangat kelihatan bahwa yang maju dalam pilkada ini banyak beberapa yang dalam tema yang disodorkan oleh teman-teman sebagai politik dinasti. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai sebuah tantangan berarti, karena yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi kepada akar rumput ya, kepada masyarakat supaya bisa memblokir politik uang, vote buying, lalu bisa memblokir dinasti politik. Itu paling penting. Ini